down on the outside. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama DNR Creative Channel, dimana dalam tayangan video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tips dan trik bagaimana proses pengamplasan, cara, jenis, dan sebagainya. Namun sebelum saya melanjutkan video kali ini, alangkah baiknya teman-teman tekan tombol like, share ke teman-teman kalian. Mudah-mudahan cara ini sangat berguna dan bermanfaat agar tidak ketinggalan tiap tayangan, tips dan trik videonya, cara-cara unik kreatif lain dan sebagainya. Nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi video berikutnya. Nah, dalam perkembangannya, amplas ini digunakan pertama kali oleh negara Cina. Pada awalnya mereka Negara Cina adalah pelopor yang menggunakan amplas dari kulit kerang yang dihancurkan, ditempel pada kertas dengan menggunakan perekat dari getah kayu. biji-bijian dan pasir. Kemudian berkembang menggunakan biji-bijian. Lalu berbagai macam-macam pasir pun jadi terobosan berikutnya. Mereka tempel pada kain menggunakan lem, yang kemudian berkembang dan diproduksi secara komersial. Yang ditempelkan pada kertas menggunakan bahan perekat natural. Bahkan mereka menggunakan kulit hiu atau plaswood scales. Pada zaman dahulu, kulit hiu adalah salah satu alat yang efektif digunakan sebagai amplas karena tekstur kulitnya yang kasar namun beraturan, dan dikenal dengan nama plaswood scales. Dan menggosokkannya pada bidang-bidang kerajinan yang mereka buat. Perkembangan amplas selanjutnya di negara Inggris, di mana sebuah pabrik kaca tahun 1832 didirikan oleh juga mengembangkan bahan perekat baru yang dapat diproduksi secara massal. Semenjak itulah amplas mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Karena amplas yang dihasilkan kala itu sangat tajam dan memotong secara baik. Di saat itu kertas amplas lain hanya mampu menghaluskan saja dan tidak dapat bekerja secara baik seperti kertas amplas yang baru ini. Bermacam-macam jenis alat penghalus pun semakin berkembang di masa modern seperti sekarang ini, di mana produsen IP mengembangkan lebih maju dan spesifik untuk tiap jenis keperluan berbagai media yang akan dihaluskan. Setelah kemajuan ini, kertas amplas yang murah yang biasa digunakan adalah kertas kaca. Pada tahun 1921 muncullah inovasi kertas amplas yang menggunakan bahan silikon karbide dan memiliki keunggulan yang dapat digunakan dengan air dan kering. Inovasi ini tentu sangat memudahkan para penggunanya amplas karena proses pengamplasan tidak banyak menimbulkan debu. Amplas tersebut akan terkena air dan tidak berterbangan kemana-mana. Pertama kali amplas jenis ini digunakan untuk refinishing otomotif, dan selanjutnya inovasi amplas pun selalu muncul dan mempermudahkan orang untuk menggunakannya sesuai kebutuhan. Lantas bagaimana dengan kebutuhan di dunia finishing? Maka pembuatan bahan amplas selalu diperbarui. Oleh karena itu sangat penting untuk mengenal jenis amplas dan jenis kebutuhannya
Amplas adalah salah satu alat yang dibutuhkan untuk menghaluskan permukaan media yang mau di finishing, baik kayu, besi maupun jenis material lainnya. Nah, memilih jenis-jenis amplas yang tepat sangat penting agar menghasilkan hasil yang sangat bagus. Bermacam-macam jenis alat penghalus pun semakin berkembang di masa modern seperti sekarang ini, di mana produsen IP mengembangkan lebih maju dan spesifik untuk tiap jenis keperluan berbagai media yang akan dihaluskan. Amplas adalah syarat wajib harus ada untuk melakukan pekerjaan finishing, karena proses finishing yang bagus adalah yang memilih amplas yang tepat. Dari mulai jenis amplasnya yang dipakai maupun cara dan grade amplas sangatlah menentukan hasil akhir dari objek pekerjaan yang akan kita finishing. Secara umum, proses pengamplasan dilakukan secara manual, hand tool, dan menggunakan mesin. Pemilihan jenis amplas pun harus disesuaikan dengan cara aplikasi dari objek atau bidang yang akan kita kerjakan. Dan adapun cara yang jika kita ingin mempermudah dan mempercepat pekerjaan ialah dengan menggunakan mesin amplas atau belt sander, gerinda, mesin amplas rakitan sendiri ataupun dengan mesin tuner yang seperti saya gunakan ini. Jika ada terbatas alat atau objek tidak mendukung memakai mesin, maka dengan proses pengamplasan manual saja. Dengan alat objek tidak mendukung, mesin tidak akan mampu untuk menggunakan mesin. Pengamplasan pun harus dilakukan secara manual dan dengan tepat, dengan memilih nomor amplas yang tepat maupun dikerjakan secara manual. Itu bisa dikerjakan dengan cepat dan mudah. Sebelum masuk dalam teknik aplikasi, mengenal amplas dan jenis-jenisnya sangatlah penting. Dengan mengenal berbagai macam jenis amplas, maka pekerjaan akan lebih mudah dengan hasil yang sesuai. Lantas, apa saja fungsinya amplas itu? Apakah untuk menghaluskan permukaan kayu dan besi saja? Secara umum, amplas adalah kertas kain yang di salah satu permukaannya telah diberi bahan yang cukup kasar seperti butiran pasir, sehingga acap kali disebut kertas kain pasir. Tentu saja untuk aplikasinya Anda perlu menyesuaikan dengan tujuan pengamplasan dengan memilih jenis amplas tertentu. Jika Anda sudah mengenal secara spesifik, maka amplas itu bisa kita gunakan untuk hal yang lain seperti proses pengasahan, alat mesin pasah, serut, golok, pisau, dan sebagainya. Selain untuk pengamplasan, fungsi amplas bisa digunakan dan dikembangkan secara fungsional, tentu dengan tambahan alat penunjang dan kreativitas. Di antaranya, untuk proses polishing, untuk mengasah gergaji, mengasah pisau, mengukir langsung tanpa pisau tata ukir dan sebagainya. Simak terus dan jangan ketinggalan tiap tayangan video dari DNR Creative Channel. Tambah wawasan, tambah pengetahuan dengan cara-cara, inovasi dan kreasi unik. Tekan tombol like, share ke teman-teman kalian. Komen bila ada saran dan pertanyaan. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Proses polishing resin, proses pembubutan kayu dengan menggunakan rotasi mesin bubut dan sebagainya. Tetapi sebelum mulai jenis bahan dan fungsinya berdasarkan nomor kode tersebut, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu bahwa yang menjadi standar pembeda tiap nomor amplas yang sangat beragam sekali. Standar paling umum yang digunakan adalah Coated Abrasive Manufacturer Institute. Coated Abrasive Manufacturers Institute,
CAMI. serta FEPA atau panjang dari Federation of European Producers. FEPA, Federation of European Producers Academy. Hanya mengeluarkan standar ukuran berdasarkan grade atau ukuran diameter vertikal seperti pasir kasar abrasif yang menempel pada kertas atau kain kertas pasir tersebut. Sebelum Anda memulai pekerjaan dengan menggunakan amplas, tentu harus mengenal terlebih dahulu dari bahan apa saja amplas itu terbuat dan bisa digunakan untuk apa saja. Karena beda bahan dibuat dari apa, tentu jika salah menggunakan maka tidak akan memberikan hasil. Berikut ini adalah beberapa bahan amplas dan kegunaannya. Mangga wilujeng ngadangukeun dan simak baik-baik semuanya. 1. Dari bahan garnet. Kertas amplas jenis ini terbuat dari bahan natural garnet. Biasanya digunakan untuk menghaluskan berbagai macam jenis kayu. Amplas jenis ini sangat baik dan mudah untuk digunakan, tetapi lebih cepat habis dibanding dengan jenis amplas lain. 2. Bahan silikon karbid. Kertas amplas ini sangat baik digunakan untuk material seperti titanium, besi, tembaga, kuningan, plastik, karet, kaca, batu maupun kayu, sangat cocok untuk material yang akan dilem. Hasil pengamplasannya sangat rapi, karena dapat mengangkat seluruh permukaan kasar yang masih menempel pada kayu. 3. Dari aluminium oksid. Bahan amplas ini digunakan khusus untuk material kayu, metal, stainless steel, kulit dan permukaan cat agar lebih halus. Itu jika menggunakan grade yang halus. Kalau menggunakan grade yang kasar mah, anger wae, gurabet. 4. Dari bahan keramik. Bahan ini cukup mahal, karena dapat mengamplas dengan kuat dan tahan lama. Seperti baterai ABC. Hehehe. Maaf ketawa saya datar. Sering digunakan untuk material baja berbasis kobalt, nikel dan baja tempah. 5. Dari aluminium zirconia. Kertas amplas ini sangat kuat dan tahan lama. Apabila Anda akan menggunakannya dengan mesin amplas, amplas yang satu ini sangat mendukung. Coba aja. Buktikan sok, kalau gak percaya. Yang terakhir hanya tambahan saja. Amplas jenis ini sering menggunakan bantuan kulit, atau kertas khusus, karet spons dan sebagainya. Karena berbentuk serbuk, terbuat dari butiran serbuk intan. Berdasarkan riset dan pengalaman yang punya channel, amplas supermikron ini biasanya digunakan untuk finishing akhir, batu permata dan batu akik, agar terlihat lebih celing, mengkilap dan bikin gagal fokus bila melihatnya, dan digunakan untuk ukiran yang terbuat dari bahan batu bermineral tinggi, seperti giok, nephrite jet, black jet, amber, jasper, batuan kalsedoni, dan sebagainya. Cek aja hasil ukirannya di Facebook Nusantara Gemstone. Demikian video yang saya bahas dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat membantu pekerjaannya bagi teman-teman yang belum mengerti tentang amplas. Silakan dicoba, karena pengalaman sendiri itu lebih baik daripada hasil membaca atau mendengarkan keterangan orang lain. Namun apa salahnya untuk mendasari dan melanjutkan dengan pengalaman sendiri tidak lama. Mohon maaf
Bagi teman-teman yang sudah lebih mengerti, bukan saya bermaksud menggurui, namun hanya berbagi pengalaman saja. Untuk kekurangan mohon dimaafkan, untuk kelebihan bukan dari saya, karena itu dari pengalaman pribadi Anda yang menentukan. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.